Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu semangat. Hari ini nanti kita akan belajar Mapel SKI kelas 5 semester 1 tentang peristiwa Fathul Makkah. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita belajar tentang sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi ya tentang sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah. Salah satu isi perjanjian Hudaybiyah antara lain bahwa semua suku diperbolehkan bersekutu dengan umat Islam maupun kaum Quraisy. Selama 2 tahun masa perjanjian Hudaybiyah, dakwah Islam semakin menyebar di semenanjung Arab dan dakwah Nabi Muhammad mendapat sambutan yang sangat baik. Banyak suku-suku yang telah bergabung dengan Islam. Di antara suku tersebut adalah Bani Huza'ah. Karena suatu masalah, Bani Bakar yang bersekutu dengan kaum Quraisy menyerang kampung Bani Huza'ah. Tindakan mereka ini adalah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Bani Huza'ah segera melaporkan kepada Nabi Muhammad. Setelah tadi kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah, sekarang kita belajar tentang isi pesan Nabi Muhammad kepada kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad segera menyiapkan umat Islam untuk menaklukkan kota Mekah. Mendengar hal tersebut, kaum Quraisy merasa gentar. Maka Nabi menyampaikan 3 pesan bagi kaum Quraisy. Apa ya isi 3 pesan tersebut? Isi pesan Nabi Muhammad kepada kaum kafir Quraisy yang nomor 1 adalah kaum Quraisy membayar diat atau denda. Yang kedua, kaum Quraisy memutuskan persekutuan dengan Bani Bakar. Yang ketiga, kaum Quraisy menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku lagi. Hal ini berarti umat Islam akan menyerang Mekah. Sebagai jawaban kaum Quraisy, mereka memilih pesan yang nomor 3, tetapi mereka menyadari kekeliruannya. Mereka segera mengutus Abu Sufyan untuk menemui Nabi Muhammad di Madinah. Akan tetapi usaha ini mengalami kegagalan. Bagaimana ya kronologi peristiwa Fathul Makkah itu? Mari kita belajar tentang kronologi peristiwa Fathul Makkah. Urutan atau kronologi peristiwa Fathul Makkah yang pertama adalah persiapan Nabi Muhammad menjelang Fathul Makkah. Nabi Muhammad segera membuat persiapan-persiapan untuk berangkat ke Mekah, dan beliau merahasiakan persiapan itu. Nabi Muhammad berhasil mengumpulkan 10.000 tentara. Setibanya di Dzuntuwa, Nabi membagi menjadi 4 kelompok. Sayap kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam, masuk dari bagian utara. Yang kedua, sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid dari bagian hilir. Yang ketiga, Sa'ad bin Ubadah masuk dari barat. Yang keempat, pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah bersama Nabi dan kaum muhajirin masuk dari hulu, yaitu Bukit Hind. Pada saat itu, kaum Quraisy tidak cukup kuat untuk melawan. Peristiwa Fathul Makkah ini terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi. Kronologi peristiwa Fathul Makkah yang nomor 2 adalah masuknya tokoh Quraisy saat peristiwa Fathul Makkah. Saat peristiwa Fathul Makkah ini, pimpinan kaum Quraisy yang bernama Abu Sufyan masuk Islam. Sebagai penghormatan, Nabi Muhammad berseru, barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, ia akan aman. Selain itu, Nabi Muhammad juga berseru, barang siapa yang menutup pintu rumahnya, ia akan aman. Dan barang siapa yang memasuki Masjidil Haram, dia juga akan aman. Penduduk Mekah ini berbondong-bondong masuk Islam. Nabi Muhammad tidak dendam kepada mereka dan mengampuni mereka. Hari tersebut disebut dengan Yaumul Marhamah
atau hari yang penuh kasih sayang. Kronologi peristiwa Fathul Mekah yang nomor 3 adalah langkah-langkah yang dilakukan Nabi saat memasuki Ka'bah. Nabi Muhammad saat memasuki Masjidil Haram, Nabi Muhammad mengucapkan takbir dan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Nabi Muhammad menghancurkan berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Di sekitar Ka'bah waktu itu ada 360 berhala. Berhala tersebut dihancurkan oleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Peristiwa Fathul Mekah ini terdapat dalam firman Allah, yaitu surat An-Nasr ayat 1-4. Kronologi peristiwa Fathul Mekah yang nomor 4 adalah faktor keberhasilan umat Islam dalam peristiwa Fathul Mekah. Ada beberapa faktor yang membuat kaum muslimin berhasil menaklukkan Mekah, yaitu yang pertama, hilangnya pengaruh Yahudi. Hal ini terjadi setelah suku-suku Yahudi yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraiza dihukum oleh Nabi karena membelot. Sebelumnya mereka adalah pembantu utama kaum Quraisy. Yang kedua, kaum muslimin makin berpengaruh dalam segala segi kehidupan bangsa Arab. Yang ketiga, tidak ada suku lain yang bersedia membantu kaum Quraisy dalam menghadapi kaum muslimin. Yang keempat, kondisi kaum Quraisy makin lemah setelah pemuka-pemuka mereka masuk Islam, seperti Khalid bin Walid dan Ammar bin As. Setelah tadi kita belajar tentang peristiwa Fathul Mekah, sekarang hikmah apa saja ya yang dapat kita ambil dari peristiwa Fathul Mekah? Yang pertama, kita harus bersedia secara ikhlas memaafkan kesalahan orang lain. Hal ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Bagaimanapun tindakan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi, Nabi tetap memaafkan kesalahan mereka. Yang kedua, kita dilarang untuk membalas dendam terhadap orang lain yang telah menyakiti kita. Yang ketiga, kita dilarang merusak, merampas, atau mengambil secara paksa hak milik orang lain. Anak-anak, ini ada soal latihan tentang peristiwa Fathul Makkah. Soal nomor 1, bagaimana sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah? Yang nomor 2, kapan terjadinya peristiwa Fathul Makkah? Yang ketiga, bagaimana kronologi peristiwa Fathul Mekah itu? Yang keempat, sebutkan faktor-faktor keberhasilan umat Islam dalam peristiwa Fathul Mekah. Yang kelima, sebutkan 3 hikmah peristiwa Fathul Mekah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang peristiwa Fathul Mekah mapel SKI kelas 5 semester 1. Semoga yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.